Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Nur Kamila dari absen 1. Saya Adelia Yanita Parupi dari nomor absen 2. Saya Alia Maulinda Puludia dari absen 3. Saya Nandita Laras Ayu dari absen 4. Saya Aristi Fakir Ramadhani dari absen 5. Saya Rintakula Hermawan dari absen 6. Yang pertama yaitu peristiwa G30 SPKI. Peristiwa kelam ini terjadi pada 30 September sampai 1 Oktober 1965 di Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peristiwa ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Insinyur Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. D.N. Aidit yang saat itu merupakan Ketua Partai Komunis Indonesia atau PKI, memimpin gerakan 30 September untuk mengincar para perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. Pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, gerakan ini membunuh 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat, yaitu tiga diantaranya yaitu Letjen Anumerta MT Haryono, Jenderal Anumerta Ahmad Yani, dan Majen Anumerta DI Panjaitan. Dibunuh di kediaman mereka sebelum kemudian dibuang ke sebuah sumur kecil di Lubang Buaya. Sementara yang lainnya diculik dan dibunuh di Lubang Buaya. Para pahlawan, Dewan Jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman gerakan 30 SPKI dan ditemukan di sumur Lubang Buaya adalah 1. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani meninggal dunia di rumahnya Jakarta Pusat. Rumahnya sekarang menjadi Museum Sasmita Loka Ahmad Yani. Yang kedua, Mayor Jenderal Mas Turto Darmo Haryono. Yang ketiga, Mayor Jenderal Raden Suprapto. 4. Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. 5. Mayor Jenderal Siswondo Parman. 6. Brigadir Polisi Ketua Karasatswit Tubun meninggal dunia di rumahnya. 7. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. 8. Kolonel Katangso Darmo Kusumo, korban G30 SPKI di Yogyakarta. 9. Kolonel Sugiono Mangunwiyoto, korban G30 SPKI di Yogyakarta. Ade Irma Suryani Nasution, Putri Abdul Haris Nasution meninggal di kejadian ini. 11. Kapten Letu Pierre Andreas Tendean meninggal di kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution. Sesudah peristiwa tersebut, mereka sempat menguasai kantor berita Radio Republik Indonesia dengan baret dan sapu tangan hijau di area leher. Mereka sempat melakukan siaran gelap dan menyatakan pembentukan Dewan Revolusi Indonesia. Mereka berdalih memiliki niat untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari Dewan Jenderal. Mereka menyatakan bahwa Dewan Jenderal merupakan gerakan subversif yang disponsori CIA dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Setelah hampir seharian menguasai RRI atau Radio Republik Indonesia, sekitar jam 7 malam waktu Indonesia Barat, hal itu pun berakhir setelah pasukan RPKAD atau Pasukan Resimen Komando Angkatan Darat berhasil mengambil alih RRI. Ada beberapa anggota PKI yang tertangkap dan ada pula beberapa anggota yang berhasil kabur. Tanggal 1 Oktober pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, RRI Jakarta mulai kembali mengumandangkan suara resmi pemerintah Republik Indonesia dan DKI Jakarta sebagai ibu kota dijaga sepenuhnya oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sementara para anggota G30S menjadi buronan. Setelah diberlakukannya jam malam di Jakarta pada 2 Oktober 1965 dini hari pukul 1.30, Presiden Insinyur Soekarno akhirnya menyatakan lewat Radio Republik Indonesia bahwa beliau selaku presiden di dalam kondisi sehat walafiat fisik dan mental tetap memegang kepemimpinan negara, pemerintah, dan revolusi. Pimpinan Angkatan Darat pun secara langsung dipegang oleh Presiden Insinyur Soekarno dan Mayor Jenderal Pranoto Rekosasmudro, asisten 3 Menteri Panglima Angkatan Darat, ditunjuk untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Jenazah ketujuh perwira TNI Angkatan Darat di atas akhirnya ditemukan beberapa hari kemudian dan mereka disahkan menjadi pahlawan revolusi berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 3 garis miring Poti garis miring tahun 1965 pada tanggal 5 Oktober 1965. Peristiwa yang kedua yaitu Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila adalah hari nasional di Indonesia yang diperingati setiap 1 Oktober sesuai dengan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Peristiwa ini terjadi setelah peristiwa Gerakan 30 September yang lebih dikenal sebagai G30S atau G30 SPKI. Diketahui pada peristiwa tersebut, 6 jenderal serta beberapa orang lainnya dibantai sekelompok orang yang menurut otoritas militer saat itu terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Gejolak yang timbul akibat G30 SPKI sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh Tentara Nasional Indonesia, sehingga dinamakan Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila pun saat ini dijadikan sebagai simbol makna pengorbanan besar yang terjadi di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.